Nah, tapi kita coba aja ya. Nah, sebenarnya kalau tarikan buat motor Vario ini guys, kalau udah panas itu enak loh. Nah, bisa dilihat kan, enak dia tarikannya tuh. Nah, dia tarikannya enak banget guys buat narik-narik kalau udah panas. Tapi ya, ini karena udah tak bawa jalan tadi kan, jadi tarikannya enteng gitu loh. Tapi overall ya masih bagus sih, masih worth it ini motor Vario ini. Ya walaupun ada kekurangan yang sering aku bahas ya, tapi kan tetap worth it lah kalau menurutku lah. Dari desainnya juga bagus, terus apa itu fitur-fiturnya juga udah modern gitu kan. Tapi emang kualitasnya kalau dibanding buat motor Vario yang, waduh ini motor Supra kok 2 tak ini, ngebul ini. Udah jadi bentor itu, becak motor kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu bentor, becak motor. Nah oke guys, kita motovlogan lagi ya. Ini masih di daerah Palembang guys. Ini di Pasar Induk namanya, daerah Pasar Induk. Nah, tapi udah tutup pasarnya. Nah, biasa ya, ini pakai motor Vario yang terbaru 2023 CBSI SS Matte Black guys. Nah, jadi sekarang kali ini aku mau membahas ini ya, karena banyak komentar nih yang mengeluhkan tentang tarikan yang berat ya untuk motor Vario ini ya, maupun yang spesial CBS itu ya, sama aja. Jadi semua varian Vario yang keluaran terbaru 2023 itu penyakitnya sama aja atau keluhannya sama aja gitu kan. Nah, salah satunya yaitu yang tarikannya rada berat gitu ya, rada ngeden gitu kan. Nah, tapi kalau pengalaman pribadiku guys, kalau habis ganti oli itu, misalkan kan hari ini ganti oli nih, nah selang 3 hari 2 hari itu nggak, tarikannya enteng loh guys. Aku juga heran loh, kalau setelah ganti oli itu baru itu enteng, tapi nanti kalau udah lama kelamaan, nah itu kumat lagi tuh, berat lagi tarikannya. Nah untuk aku pribadi guys, ini udah seminggu aku ya, jadi seminggu yang lalu aku ganti oli. Nah emang ya yang aku bilang tadi, 3 hari setelah ganti oli lah itu masih enak, tarikannya masih enteng. Tapi ini udah seminggu guys. Nah udah seminggu nih kumat lagi nih, jadi tarikannya udah mulai berat lagi gitu. Mungkin nanti kalau di jalan yang bagus ya, kita mau tes tarikannya ya ini, karena jalannya nggak enak juga nih, banyak lubang-lubang, terus sedikit rame. Nah jadi kurang enak, tapi kita coba aja ya. Nah, sebenarnya kalau tarikan buat motor Vario ini guys, kalau udah panas itu enak loh. Nah, bisa dilihat kan, enak dia tarikannya tuh. Nah, dia tarikannya enak banget guys buat narik-narik kalau udah panas. Tapi ya, nah yang banyak dikeluhkan kan itu kalau masih dingin itu kan. Ya emang kayak gitu sih, semua Vario yang 2023 emang kayak gitu. Jadi tarikan awalnya itu sebelum kita jalan ya, nah itu biasanya berat ya, di sekitar 30-an lah, 20, 25, 30, nah sekitar itu. Pokoknya 50 ke bawah tarikannya tuh rada berat. Nah lihat ya speedometer tuh, kalau udah panas dia sebenarnya enak tuh, larinya juga cepet. Ini karena udah tak bawa jalan tadi kan, jadi tarikannya enteng gitu loh. Tapi overall ya masih bagus sih, masih worth it ini motor Vario ini. Ya walaupun ada kekurangan yang sering aku bahas ya, tapi kan tetap worth it lah kalau menurutku lah. Dari desainnya juga bagus, terus apa itu fitur-fiturnya juga udah modern gitu kan. Tapi emang kualitasnya kalau dibanding buat motor Vario yang old ya, yang sebelum ini, yang pokoknya tua-tua lah, nah itu masih kalah. Nah ini udah di jalan utamanya, ibaratkan jalan lintasnya Palembang guys. Banyak yang nanya juga tuh, itu yang di atas tuh apa itu ya. Nah itu jalan kereta guys, namanya LRT kalau di sini ya. Nah bisa dilihat itu, nah itu LRT namanya. Jadi di Palembang ini udah ada transportasi ya LRT itu, dan biayanya itu murah guys. Jadi itu dari OP Mall ya, nyampe ke bandara tuh ujungnya
Nah itu kalau nggak salah 10.000 apa 5.000 ya. Jadi murah banget tuh bayar kereta. Dan juga dalamnya bersih ya, rapi, nggak ada apa, nggak ada orang-orang jualan gitu kan. Jadi tetap nyaman gitu loh. Nah, ini kita mau motovlogan mau ke Pelaju, ini mau ke arah Pelaju. Semoga jalannya nggak rame karena biasanya jam 4.50 nih ya. Kalau 4.50 itu biasanya rada-rada rame jalan. Karena jam-jam balik ini kan, balik kerja. Tapi semoga ini nggak rame lah. Nah kayak gitu ya guys. Jadi untuk tarikan buat Vario nih, ya kalau buat keseharian, kalau buatku sih masih worth it gitu loh. Karena aku juga nggak jarang lah ngebut-ngebut gitu kan. Waduh, ini motor Supra kok 2 tak ini, ngebul ini. Udah jadi bentor itu, becak motor kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu bentor, becak motor. Nah tapi itu kan Supra kan, Supra Honda, karena itu jadi 2 tak itu tadi berasap semua. Kacau emang, payah. Tapi ya ngomong-ngomong, kalau tadi kan Supra tuh, kalau Supra sama Vario ini sih ya bandelnya tuh, rewelnya masih rewel Supra sih. Gila emang kalau motor-motor zaman dulu itu speknya itu keren banget loh. Kayak Revo tuh di depan kita tuh. Nah itu iritnya udah pasti irit banget gitu loh. Nah untung lampu hijau jadi kita nggak harus berhenti dulu. Ini kok nggak pada jalan ini mobil nih, kan dia lampu hijau. Wah tidur itu kali orang. Nah guys, kondisi nah kalau balik kerja tuh lumayan ramai tuh, bisa dilihat kan. Semoga ini nanti nggak ramai sih di depan sih, kalau ramai tuh males banget lah. Nah buat yang nanya tuh, kalau pasang Proji indikatornya masih berfungsi nggak? Yang bener masih berfungsi guys, yang jelas tuh. Cuma yang nggak berfungsi itu indikator lampu jarak dekat jarak jauh itu mati, tapi fungsionalnya tetap fungsional guys, cuma indikatornya yang mati. Jadi kalau yang nanya-nanya lampu Proji ya itu ya. Nah terus banyak banget yang komen-komentar tentang Proji ya. Kalau kalian mau pasang Proji atau penasaran sama Proji, kalian lihat dulu deh di video-videoku sebelumnya gitu guys, biar kalian juga nggak bingung gitu loh. Aku juga nggak bingung jelasinnya gitu, soalnya rada-rada ribet kan, harus ngulur-ngulur kabel gitu loh, ke akinya, ke saklarnya gitu kan. Nah sebenarnya udah pada terjelasin sih. Nah biar kalian ada gambaran sedikit ya, biar nggak buta sama sekali, maksudnya kan awam sekali gitu. Nah kalian tontonlah video-videoku sebelumnya gitu, biar kalian ada gambaran dulu gitu kan. Kalau udah ada gambaran kan enak buat ngejelasinnya gitu guys. Nah ini udah di daerah Pelaju ini guys, masih lumayan sepi sih, masih enak buat jalan. Jam 4.53 biasanya rame loh kalau jam segini, karena jam balik kerja tadi kan. Tapi ini nggak tahu ini, atau pada belum balik kerja atau gimana, nggak tahu juga. Nah sepertinya guys, nah kalau buat Vario sendiri ya, buat Vario sendiri itu sebenarnya ya apa ya, kalau menurutku hitungannya irit sih, kalau menurutku sih. Makanya terlepas dari kekurangan yang sering aku bilang kan, motor ini masih worth it lah, masih enak buat jalan, buat kemana-mana, buat harian enak gitu kan. Nah buat kalian ya, buat saran tapi kan, nah perawatan buat motor ini tuh lumayan juga loh. Jadi harus rajin-rajin rutin cek-cek gitu kan. Ya apalagi yang kayak kasus-kasus tadi, kayak ngeden-ngeden segala macem gitu kan. Jadi harus ganti sering oli gitu loh. Kalau aku pribadi sih masih olinya pakai oli-oli standar, karena rada-rada takut juga kalau pakai oli-oli yang bukan standar gitu guys, karena masih garansi juga kan. Tapi nanti kalau udah nggak garansi mungkin baru eksperimen nah baru berani gitu kan. Kalau buat saat ini sih belum, masih pakai yang standaran. Nah ini udah mulai macet ini guys di Pelaju yang udah aku bilang tadi kan. Nah sebenarnya yang bikin macet ya ini mobil-mobil ini yang bikin sering macet gitu. Kita langsung belok aja di sini.
Selamat. Itu kalau di simpang-simpang kayak gitu tuh ngeselin banget gitu loh. Macet banget, apalagi kalau jalan yang berlawanan arah tadi ngebut-ngebut. Males banget rasanya. Ini di Muhammadiyah ini. Jadi Universitas Muhammadiyah. Ini mobil-mobil mempet ngapain sih? Nah itu ya jeleknya mobil ya kayak gitu, macet-macet, bikin macet. Tapi ya enaknya ya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nah itu Universitas Muhammadiyah tuh di sebelah kiri, Universitas Muhammadiyah Palembang. Ini lumayan gede juga nih universitasnya nih. Itu sok apa itu yang dipakai Vario itu? Jarang lihat aku.